Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Islam yang berbahagia, Allah Subhanahu wa taala menciptakan langit dan bumi serta segala sesuatu yang ada di antara keduanya. Tanah, air, udara, tumbuhan, hewan, dan manusia adalah salah satu tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Allah menciptakan 124.000 nabi yang mulia. Dari jumlah itu, Allah pilih 313 nabi untuk menjadi rasul. Dari sekian banyak jumlah nabi yang Allah ciptakan, ada 25 nabi yang wajib untuk diketahui. Sedangkan dari 25 nabi tersebut, Allah pilih lagi menjadi 5 nabi yang diberikan gelar ulul azmi, yaitu nabi-nabi yang diberikan ujian di atas ujian. Artinya, kelima nabi tersebut mendapatkan ujian melebihi dari nabi-nabi yang lain. Nah, kali ini kita akan membahas salah satu dari 25 nabi yang wajib untuk diketahui, yaitu Nabi Adam alaihissalam. Namun, sebelum lanjut menyaksikan video ini, jangan lupa untuk klik subscribe, like, dan lonceng notifikasi untuk mendukung channel ini agar selalu dapat menyebarkan syiar kebaikan. Ilmu yang Allah ajarkan kepada Nabi Adam melebihi ilmunya para malaikat. Allah pun kemudian menjelaskan kepada para malaikat tentang kelebihan Adam atas mereka dalam hal ilmu pengetahuan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan Dia mengajarkan kepada Adam semua nama-nama benda. Al-Quran Surah Al-Baqarah ayat 31. Ibnu Abbas berkata, nama-nama ini adalah yang dikenal oleh manusia, seperti nama orang, hewan, bumi, dataran rendah, laut, gunung, unta, keledai, dan nama-nama lainnya. Sedangkan Mujahid berkata, Allah mengajarkan kepada Adam nama lembaran, takdir, bunyi, sampai nama kentut yang tidak berbunyi. Mujahid juga berkata, Allah mengajarkan kepada Adam nama semua binatang, nama semua burung, dan segala sesuatunya. Pendapat seperti itu juga dikatakan oleh Sa'id ibnu Jubair, Qatadah, dan pendapat ulama lainnya. Ar-Rabi' berkata, Allah mengajarkan Adam nama-nama malaikat. Abdurrahman ibnu Zaid berkata, Allah mengajarkan Adam nama-nama keturunannya. Adapun pendapat yang benar adalah bahwa Allah mengajarkan Adam nama-nama semua zat dan gerakannya, baik yang kecil maupun yang besar, seperti yang disebutkan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Penciptaan Nabi Adam dan hikmah di balik penciptaannya. Allah Subhanahu wa taala telah memberitahukan kepada para malaikat melalui firman-Nya, sesungguhnya aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi. Al-Quran Surah Al-Baqarah ayat 30. Menurut ayat tersebut, Allah memberitahukan bahwa Dia akan menciptakan Adam dan keturunannya yang sebagiannya akan menguasai atas bagian yang lain menjadi khalifah. Sebagaimana firman-Nya, dan Dialah yang menjadikan kamu sebagai penguasa-penguasa di bumi. Al-Quran Surah Al-An'am ayat 165. Di ayat lain, Quran Surah An-Naml ayat 62, Allah juga berfirman, dan Dialah yang menjadikan kalian manusia sebagai khalifah di muka bumi. Ayat-ayat tersebut menjelaskan bahwa Allah memberitahukan kepada mereka, para malaikat, tentang penciptaan Adam dan anak-anak keturunannya, sebagaimana Dia juga telah memberitahukan tentang perkara yang sangat besar sebelum penciptaan Adam. Karena itu, para malaikat bertanya berdasarkan hikmah yang dihasilkan dari pengamatan dan pengetahuan, bukan karena penolakan sifat negatif dan kedengkian mereka terhadap Adam dan keturunannya. 4 keistimewaan Nabi Adam. Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan ingatlah ketika kami berfirman kepada para malaikat, sujudlah kalian kepada Adam, maka sujudlah mereka kecuali iblis. Ia enggan dan takabur, dan ia termasuk golongan orang-orang yang kafir. Al-Quran Surah Al-Baqarah ayat 34. Hal ini merupakan wujud penghormatan yang sangat besar dari Allah Subhanahu wa taala kepada Adam,
ketika Dia menciptakannya secara langsung dengan tangannya dan meniupkan ruh ciptaannya ke dalam diri Adam sebagaimana dijelaskan melalui firman-Nya. Maka apabila aku telah menyempurnakan kejadiannya dan telah meniupkan ke dalamnya ruh ciptaanku, maka tunduklah kalian kepadanya dengan bersujud. Al-Quran Surah Al-Hijr ayat 29. Sahabat Islam yang berbahagia, ada 4 keistimewaan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Nabi Adam. Yang pertama, Adam diciptakan langsung oleh Allah dengan tangannya yang mulia. Yang kedua, ditiupkan langsung ruh ciptaan Allah kepadanya. Yang ketiga, malaikat diperintahkan untuk bersujud kepadanya. Dan yang keempat, diajarkan kepadanya nama-nama segala sesuatu. Oleh sebab itu, Musa berkata kepada Adam saat keduanya dipertemukan oleh Allah di Mala'ul A'la. Musa berkata kepada Adam saat keduanya dipertemukan di Mala'ul A'la, engkau adalah Adam, bapak moyang manusia yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan tangannya. Allah meniupkan ruhnya ke dalam dirimu. Para malaikat diperintahkan oleh Allah untuk bersujud kepadamu, dan Dia mengajarkan kepadamu segala sesuatu. Hawa diciptakan dari tulang rusuk Nabi Adam. Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan Nabi Adam alaihissalam dan istrinya untuk tinggal di dalam syurga. Dia berfirman, wahai Adam, diamilah oleh kamu dan istrimu surga ini, dan makanlah makanan yang banyak lagi baik di mana saja yang kamu sukai. Dan janganlah kamu dekati pohon ini yang dapat menyebabkan kamu termasuk orang-orang yang zalim. Quran Surah Al-Baqarah ayat 35. Berdasarkan konteks ayat di atas, dapat kita pahami bahwa penciptaan Hawa dilakukan sebelum masuknya Adam ke dalam surga. Hal ini dipertegas dengan firman-Nya, wahai Adam, bertempat tinggallah kamu dan istrimu di surga. Quran Surah Al-A'raf ayat ke-19. Muhammad Ibnu Ishaq menceritakan dari Ibnu Abbas bahwa Hawa diciptakan dari tulang rusuk Adam, yaitu tulang rusuk sebelah kiri yang paling pendek ketika Adam sedang tidur. Lalu ditutupnya tempat itu dengan daging. Validitas pendapat tersebut selaras dengan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, wahai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dari seorang diri, dan darinya Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan istrinya, dan dari keduanya Allah memperkembangbiakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. Selama di dalam syurga, Nabi Adam alaihissalam dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk memakan salah satu buah dari pohon-pohon yang ada di syurga. Para ahli tafsir berbeda pendapat tentang firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang berbunyi, dan janganlah kamu berdua mendekati pohon ini yang menyebabkan kamu berdua termasuk orang-orang yang zalim. Quran Surah Al-Baqarah ayat 35. Ada yang mengatakan bahwa pohon itu adalah Al-Karam, pohon anggur. Diriwayatkan dari Ibnu Abbas, yang berkata, orang Yahudi mengklaim bahwa pohon tersebut adalah Al-Hintoh, pohon gandum. Hal ini berdasarkan riwayat dari Ibnu Abbas, Hasan Al-Basri, Wahab Ibnu Munabbih, Atiyah Al-Aufi, Abu Malik, Muharib Ibnu Dithar, dan Abdurrahman Ibnu Abi Layla. Wahab berkata, biji buah itu lebih lunak dari mentega dan lebih manis dari madu. Ats-Tsawri berkata tentang suatu riwayat yang berasal dari Abu Husain, dari Abu Malik, bahwa maksud dari firman Allah, dan janganlah kalian berdua mendekati pohon ini, Quran Surah Al-Baqarah ayat 35, adalah pohon kurma. Perbedaan pendapat ini masih berdekatan, masih bisa dikompromikan. Sementara itu, Allah masih menyamarkan penyebutan jenis pohon yang berada di dalam surga tersebut. Seandainya penyebutan nama pohon tersebut memberikan sesuatu yang maslahat bagi kita, Allah pasti akan menyebutkannya sebagaimana hal-hal lain yang disebutkannya di dalam Al-Quran. Wallahu a'lam.